Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini kita akan reaction lagi video yang mana hakim yang vonis bebas polisi penembak Laskar FPI kini jadi tersangka. Terima suap 60 miliar teman-teman semua ya. Jadi mengenai para pembunuh di kasus KM50 yang menjerat para pihak kepolisian teman-teman semuanya. Mereka sudah mendapatkan ganjaran ya teman-teman, baik dari hakimnya, polisiannya, jenderal-jenderalnya, ya seperti itu. Kita lihat dulu video berikut ini teman-teman semua ya. Kita berharap insya Allah dengan izin Allah dan dengan karamahnya para syuhada, insya Allah mudah-mudahan ini akan terbongkar selebar-lebar insya Allah. Allah nggak tidur dengan caranya Allah bang. Dan itu beliau baru nempatin setelah pulang dari Saudi. Dan lama beliau nyicil untuk rumah itu, nabung uang nyicil pelan-pelan itu lama untuk punya rumah di Sentul itu. Artinya memang beliau sendiri baru nempatin. Keluarga jauh pun itu belum tahu beliau punya rumah di Sentul. Kalau keluarga dekat mungkin tahu, adik kakak beliau. Keluarga jauh tuh banyak yang belum tahu dan belum pernah ke rumah Sentul tersebut. Jadi aneh kok tahu-tahu kok ada yang ngikutin di situ, ada drone muter-muter di situ, berarti kan ada yang punya kuasa lebih untuk menjangkau itu. Nah, jadi kita keluar dari Sentul, saya ingat malam itu kejadian penembakan kan dini hari Senin. Ya, dini hari tanggal 7 ya. Ya. Saya ingat 7 ya itu ya. 7, karena itu ulang tahun pernikahan saya. Tanggal 7 Desember. Iya, dini hari. Jadi kita jam 11 masih tanggal 6 berarti kita keluar jam 10 atau jam 11. Itu udah ada yang mencurigakan, kita dapat info dari security dari apa bosnya ada yang standby di situ. Nah, keluar dari Sentul itu mulai kita merasa ada yang mengikuti. Plat-platnya disebutkan semua di kronologi gitu tuh. Walaupun setelah dicek ternyata plat-plat itu nggak ada. Plat palsu semua. Plat palsu ternyata setelah ada yang cek. Nah, itu aja sudah indikasi kuat. Dan nggak ada yang pakai seragam, Bang Refli. Tidak ada satupun yang pakai seragam. Kita ingat betul saat itu. Kalau ada seragam aparat, kita tanya baik-baik ada apa diikuti. Karena simpel. Nah, kalau nggak ada yang pakai seragam, siapa ini? Nah, kemudian begitu jalan kita kan kalau dari arah Bogor mau ke jembatan layang itu MBZ, itu kan lewat tol apa Cikunir apa kalau nggak salah ya. Pokoknya keluar tuh yang mau arah Lingkar Luar, kemudian lewat tol itu yang mau ke arah jembatan. Nah di tol itu tuh saya lupa persis titik di mana karena malam saya nggak perhatian, cepat juga posisi kita saat itu. Di tengah jalan tuh ada mobil yang agak mepet. Karena agak mepet kita berusaha lebih cepat dan ya ngotot-ngototan lah karena ada yang mau mepet kan siapa. Begitu agak kita lebih cepat gitu, dia buka kaca mengeluarkan tangan dan saya lihat ada tatunya. Tapi mukanya saya lupa, saya nggak lihat jelas. Saya lupa karena itu malam, saya nggak perhatian mukanya, saya lupa persisnya. Kalau mobilnya apa waktu itu kira-kira? Pokoknya SUV ya, tapi nggak persis apa gitu. Saya nggak perhatikan warnanya karena posisi kita malam dan cepat. Warnanya pun saya lupa. Udah setahun lebih. Jadi yang begitu-begitu harus dituliskan, Bib. Saya kira itu udah dimuat Bang Elvi semua dalam buku putih. Dan saya udah sampaikan kronologi ini ke Komnas HAM. Waktu audiensi dengan Komnas HAM saya sampaikan kronologi ini. Saya sampaikan kronologi ini Komnas HAM dan kronologi ini juga dimuat oleh rilis yang disampaikan DPP FPI langsung saat itu. Yang berbarengan dengan konversinya. Tapi waktu dia buka kaca, Habib nggak terpancing buka kaca? Enggak, saya nggak buka kaca juga. Di dalam karena kita kan ada anak bayi, ada anak kecil. Bukan itu ada anak-anak kecil, Bang Refli. Jadi lalu kemudian akhirnya dia nggak lama keluar tol. Dia keluar tol. Nggak lama setelah mengacungkan jari itu, ngacungkan jari, dia keluar tol nggak lama. Setelah itu tol di arah tol situ, antara tol Jagorawi ke arah Lingkar Luar dengan MBZ. Saya lupa nama-nama jalan, saya nggak hafal, soalnya Cikunir atau apalah itu. Yang jelas crossing mau ke arah Bekasi sana antara Bekasi gitu ya. Kan kalau dari Jagorawi lewat Lingkar Luar itu, arah ke Lingkar Luar. Nah, jadi malam itu Bang Refli, kita isinya Habib Rizik bersama keluarga Umi, anak-anak, 7 cucu beliau saat itu ikut semua. 7 baru cucunya saat itu. 7 cucu ikut. Saya ingat 7 ya. Anak 7 cucu ya, bayangkan. Saya 5. Kemudian perempuan ikut putri beliau. Yang nggak ikut cuma Habib Muhammad dan istri. Kemudian beliau di Mega Mendong, ketua umum FPI yang saat ini. Sama pengantin baru. Nggak ikut ke arah dia ikut dari Sentul tapi ke arah Jakarta. Dia nggak ikut sama kita ke arah Karawang. Jadi kalau dianggap taruhlah mana ada orang mau pulang bawa istri bawa cucu. Emang mau liburan.
murni mau liburan. Dan saya tahu betul Laskar FPI itu tidak pernah bahkan dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, apalagi senjata api, katanya tembak-tembakan. Saya tidak pernah lihat mereka megang senjata api seumur hidup saya nggak pernah melihat. Mereka lihat megang senjata api, dan memang itu dilarang, dan saya yakin keyakinan saya betul mereka tidak megang senjata api. Dan bagi saya kronologi itu nggak masuk akal yang disebutkan. Sehingga artinya yang tetap saja yang kita minta itu adalah kebenaran. Kebenaran. Jadi kita tidak ingin melebih-lebihkan saudara sekalian, tapi sekali lagi jangan kemudian nyawa manusia itu dianggap murah di Republik Indonesia ini. Udah mati begitu aja, tidak ada keadilan bagi mereka ya. Jadi keadilan bagi mereka dan bagi keluarganya tentunya. Lalu ini terakhir ya ke soal KM50. Apa yang ingin Habib lakukan ya ke depan? Karena kan saya kalau mau frankly speaking ya, terus terang, ya sayang kita tidak gunakan momentum ini untuk menuntut kebenaran dan keadilan. Sekali lagi, kebenaran dan keadilan. Kalau bahasa sono kan, wah nanti ditunggangin. Apa kita nggak menunggang? Kita nuntut kebenaran tingginya. Orang ngomong dibilang hoax ya kan? Udah kena Habib Bahar ngomong itu kena. Dulu dalam satu acara, dalam satu seminar yang ditayangkan, mantan Kapolri Tito Karnavian itu pernah mengatakan bahwasanya polisi itu bekerja juga atas dorongan opini publik. Jadi semakin kuat tekanan publik itu akan bergulir. Jadi ya saya berharap tentunya kita semua serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagian dari ikhtiar zahir kita, ya publik umat jangan pernah berhenti untuk menyuarakan ini. Ya, jangan pernah berhenti. Masih banyak kejanggalan. Kita berharap insya Allah. Jadi satu persatu para pelaku, baik sebagai aparat hukum, aparat kepolisian ya, baik dari hakim, jaksa, satu persatu akan mendapatkan daripada mubahalah yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, teman-teman. Seperti itu tentunya ya kan. Ya kita berdoa semoga aja sampai ke akar-akarnya para pelaku KM50 ini, mereka ini mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, seperti itu. Karena ini nggak main-main teman-teman, menyangkut nyawa daripada manusia. 6 laskar syuhada, 6 laskar FPI yang dibantai oleh pihak kepolisian, yang mana pihak kepolisian tersebut, yang oknum kepolisian, para pelaku hanya dihukum beberapa tahun penjara saja ya, dan sudah bebas sampai saat ini teman-teman semua ya kan. Seperti itu teman-temanku semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para pelaku ini diberikan daripada ganjaran yang lebih lagi daripada ganjaran yang mereka dapatkan. Nah, sekarang viral ya kan, hakim yang memvonis bebas polisi. Oh, berarti bebas dong polisinya ya. Gua baru lihat teman-teman. Baru bebas. Polisi penembak Laskar FPI kini jadi tersangka terima suap Rp 60 miliar. Gila, 60 miliar dari Duta Palma Group, teman-teman semua ya. Daripada perusahaan-perusahaan sawit, teman-teman. Seperti itu. Gila sih para elit-elit ini, para orang-orang kaya yang sangat luar biasa cinta dunia ya teman-teman semua. Ya, bagaimana tanggapan kalian mengenai video kali ini? Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.